pelayanan ke sana ya. Puji Tuhan. Rosalin, di sini sama di Jerman itu selisih berapa jam ya? 5. Oh, 5. 5 duluan Indonesia ya? Iya. Ya, Indonesia duluan. Ya, ini siang di sini jam 2 siang. Oh, jam 2 siang ya. Ya. Karena jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Papua jam 9 malam. Ini Ibu Willy di mana? Di Papua, di Jayapura. Oh, Jayapura. Oh iya, saya baru ketemu Ibu Willy loh. Iya, saya juga baru lihat malam ini makanya. Iya. Iya. Gitu kan. Ya, shalom, selamat malam Shalom, teman-teman Pak semua. John. Selamat malam, John. Bu Hana Esther, Pak Lukas, Bu Welly, Iya, Bu Rosalin dari Bapak. Jerman, Pak Jonathan Ya. dan Ibu Magdalena, Bu Sinta, shalom. Selamat malam, Bu Hana Shalom. Esther. Ya, Pak Lukas. Halo, Puji Nana, Tuhan. Bu Magdalena. Kabar baik. Pak Jonathan Ponibi, Bu Magdalena. Halo. Apa kabar semuanya teman-teman? Luar biasa. Oke, haleluya. Baiklah teman-teman semua ya. Kita bisa mulai ibadah kita malam ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Welly Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Benarkah Ibu yang ini? Iya benar, Pak Oke, Pendeta. baik. Jadi Silakan Ibu. dipercayakan oleh Ibu Koordinator. Iya. Ya, Baik. Shalom. 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 Iya, Bapak Pendeta, Ibu Esther, Ibu Rosalin, Bapak Ponidi, Ibu Magdalena, Ibu Sinta, Ibu Marta, Pak Lukas. Puji Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan buat kita semua. Tuhan sudah menjaga kita di sepanjang hari ini, dari pagi hingga pada malam hari ini, bahkan Ibu Ros di siang hari. Kasih Tuhan terus menyertai kita. Kita bersyukur karena waktu yang terindah Tuhan berikan bagi kita untuk kita datang kepadanya, untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang akan kita dengar di malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi kita yang berkenan kepada Tuhan, yang percaya melambaikan tangan Praise the Lord. dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan di malam hari ini. Sebelumnya, saya menyampaikan yang bertugas pada malam hari ini. Host Ibu Welly Hukubun dari Jayapura, Papua. Worship leader dan sampai dengan pembicara firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Doa prophetik oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Pengumuman oleh Bapak Darmawan dari Medan. Dan doa berkat dan selesai. Baik, kita tenangkan hati dan seluruh hidup kita dan kita arahkan dalam ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami, memberkati kehidupan kami di sepanjang pagi, siang hingga pada malam hari ini untuk kami
yang ada di Indonesia, bahkan di siang hari untuk Ibu Rosalin yang ada di Jerman. Dan kami bersyukur karena waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Kami percaya Tuhan telah hadir di dalam ibadah ini. Biarlah kami semua diberkati. Tuhan pakai hidup kami untuk kami sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami akan naikkan kepadamu. Biarlah menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan yang kami dengar, Roh Kudus, tolong kami supaya kami memahami kehendak-Mu lewat firman yang akan disampaikan, diberitakan, dikabarkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk mengungkapkan isi hati Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak berkati akan sarana jaringan yang kami pakai supaya berjalan dengan lancar dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Awal sampai dengan berakhirnya ibadah ini, kami alaskan di dalam nama Bapa, di dalam nama anak yaitu Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk melayani ibadah pujian penyembahan bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah, Ibu Lea Siwalete, apakah sudah siap untuk menaikkan pujian? Kita pakai musik ya dari sini ya. Oke. Ya, ini lagu-lagu yang akan dinyanyikan besok. Tadi saya sudah kirim ke Ibu Hana ya. Oke, Bu Lea, shalom. Pak Wongtir sudah bersama kita ya. Oke. Shalom, shalom, shalom. Ya, shalom Pak Wongtir. Oke. Shalom. Haleluya. Amen, amen. Apa kabar Pak Wongtir? Luar biasa ya. Puji Tuhan, haleluya, puji Baik, Tuhan. oke, amin. Haleluya. Oke, mari kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kalau udah jalan nanti baru pulang. Oke, sebentar Bapak Ibu. Selamat malam Pak Nanang. Oh, selamat malam Pak Nanang sudah bergabung bersama kita ya. Ya, Pak Ya, Nanang, selamat shalom. malam. Apa kabar Ini Pak saya Nanang? sudah masih mau perjalanan ini Pak John. Oke, sukses ya. Haleluya. Amin. Amin ya, bersama Tuhan pasti sukses. Oh, haleluya. Praise the Lord. Sebentar. Ya, Bu Lea, sudah siap? Ya Pak John. Oke, nyanyikan bersama ya. Sementara yang lain mic bisa dimatikan. Beli kebutuhan harianmu di Shopee. Diskon hingga 50% dan gratis. Ini baterai saya tinggal 6% Pak John. Oke, baik. Yang di luar lagi. Oh, Bu Lea masih di luar ya? Masih di luar, Michael barusan selesai audisi. Oh ya, oke. Baik. Ongkir. Dapatkan berbagai produk. Ya. Ya, Harus silakan. cari untuk cas ini. Ya. Ya, Bu Lea coba nyanyikan satu lagu ini dulu ya.
segenap Genap hati dengan segenap jiwa dengan kekuatanmu ya Tuhan dalam kekudusan angkat tanganku muridmu selalu dalam hadirat tercurah atas Kalvari yang raya terima pujian dan kuasa sekarang selamanya. Terima pujian dan kuasa akan selamanya. Selamanya ada kuasa ada selamanya. Haleluya, Tuhan yang layak disembah. Amen. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian dengan sukacita ya. Haleluya, pujian sukacita malam ini kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kita layak disembah. Ya, mungkin boleh nggak pakai headset sehingga mungkin ini ya bisa. Ya, oh ya makanya. Ya baik. Ya, ya tidak bisa kontrol ya. Baik. Oke. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan layak kita sembah, Dia layak kita tinggikan. Amen. Haleluya, Yesus kami percaya akan kuasa-Mu dicurahkan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur.
Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan yang suka kita. Haleluya. Mari siap masuk gerbangnya bersyukur. Ya. Segenap hati sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Atukan yang boleh tinggi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Lebih dahsyat lagi semuanya katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ya Yesus Kristus Tuhan kita. Semuanya katakan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bagaimana? Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Lebih dahsyat semuanya serukan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya, apa saudara? Anugerahnya kekal selamanya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita malam ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan ya, malam sukacita di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan akan dibentangkan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kekasih Tuhan, yaitu ya Ibu Hana Esther dari Kota Bangkalan ya, yang tempatnya kita besok akan ke sana. Kita berdoa malam ini supaya semua tim yang akan berangkat ke sana benar-benar dalam perlindungan Tuhan ya. Oke, kepada Ibu Hana Esther dari Kota Bangkalan dipersilakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini semua terjadi bukan oleh kebetulan Tuhan, tapi semuanya oleh kehendak-Mu. Melalui Tuhan, Bapak John beserta timnya,
oh Tuhan, yang akan berencana untuk datang ke Pulau Madura ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kelancaran dalam perjalanannya. Amin. Dan segala rencana pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, semuanya boleh dilaksanakan, boleh dilakukan dengan baik, dengan berhasil Tuhan, untuk boleh memenangkan Pulau Madura ini Ya, dengan Yesus, doa, terjadi dengan dalam nama kesatuan Yesus. hati kami ya Tuhan. Karena Tuhan, oh Tuhan, kami yang sudah diselamatkan ini juga harus mempunyai beban Tuhan, untuk kami juga boleh bersaksi sehingga orang lain boleh diselamatkan. Ya, Yesus. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Karena kami tidak tahu Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terbaik yang harus kami lakukan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Tetapi semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan boleh menjadi berkat bagi Pulau Madura ini. Bagi Amin. orang-orang di sini Tuhan. Juga bagi kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau utus ini. Boleh menjadi suatu kekuatan semangat baru. Bahwa Tuhan sudah memakai kehidupan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh bersaksi, berdoa bagi Pulau Madura ini ya Tuhan. Yang di sini juga banyak penduduk yang belum mengenal Engkau. Dan Engkau ingin semua dari kami, satu pun tidak ada yang binasa. Ya, Karena Engkau Yesus. mengasihi kami ya Tuhan. Pakai kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan kasih-Mu. Ya, Supaya Yesus. kami juga dapat mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Seperti Tuhan perintah-Mu. Kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami. Ya, Sehingga kami Yesus. boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala perkara kami serahkan dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau berjalan mendahului kami. Segala Ya, kuasa Yesus. kegelapan, roh-roh penghulu udara, segala roh-roh iblis, roh nabi-nabi palsu yang ingin mengganggu, menghalangi segala apa yang kami akan Ya, lakukan Yesus. sesuai dengan kehendak-Mu. Bersatu hati kami mohon kuasa-Mu untuk menghancurkan, mematahkannya di dalam nama Dalam Tuhan. nama Yesus. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Menjadi Amin. berkat bagi hamba-hamba-Mu, juga menjadi berkat bagi kami, jiwa-jiwa yang dikunjungi, bagi Pulau Madura ini ya Tuhan. Supaya boleh dimenangkan juga, boleh dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, banyak jiwa boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Hana Esther dari Kota Sama-sama. Bangkalan yang sudah menaikkan doa ya, yang sangat indah malam ini. Puji Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan malam ini. Firman yang sangat luar biasa, yang akan menjadi makanan bagi roh kita dan makanan bagi jiwa kita ya. Puji Tuhan, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini malam sukacita untuk kita semua. Dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Yang percaya bilang amin. Siapa percaya malam ini kuasa Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Haleluya, yang percaya kuasa Tuhan dicurahkan bagi kita, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Terpujilah Tuhan, dan nanti kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, akan menaikkan doa ini, membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya untuk kita sekalian, dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Katakan amin.
Haleluya. Saya percaya hati kita tentu haus, hati kita tentu lapar akan firman Tuhan, dan malam ini Tuhan mau bicara kepada kita sekalian. Bilang amin. Mari ucapkan bersama dengan saya, berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Sebab aku ini mendengar. Sebab aku ini mendengar. Amin. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, hari ini saya mau bicara sebuah tema yang luar biasa, cara mengetahui penghalang kemuliaan Allah. Saudaraku, kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada orang-orang yang benar-benar percaya. Dan malam ini apa penyebab ya orang mengalami penghalang, ada penghalang untuk dia bisa melihat kemuliaan Allah. Nanti kita akan lihat, saudara, itu semua memang ada caranya. Kita cari penyebabnya apa sih orang tidak bisa mengetahui ya penghalang kemuliaan Allah itu apa. Nanti kita cari tahu, saudaraku. Kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam ini, Yohanes 11 ayat 40. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yesus bilang kepada Marta, saudara dari Maria dan Lazarus, saudara laki-laki yang sudah mati. Karena pada waktu itu Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Artinya dengan kata lain, Marta sedang berkata, Tuhan, kamu terlambat datang, sehingga saudaraku sudah mati, bahkan sudah 4 hari dalam liang kubur, sudah berbau busuk. Tapi apa yang Yesus katakan kepada Marta? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta? Dan malam ini ada banyak Marta-Marta yang sedang mendengar firman ini. Yesus bicara kepada engkau semua, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa saudaraku? Melihat kemuliaan Allah. Wow, luar biasa. Kemuliaan Allah ini lebih daripada uang yang engkau akan dapatkan, 1 miliar, 1 triliun, atau harta kekayaan manapun. Kemuliaan Allah melebihi segala harta bendawi, harta duniawi, harta materi, harta keuangan, harta ekonomi. Lebih dari segalanya, kemuliaan Allah, the glory of the Lord, itu melebihi segalanya, saudaraku ya. Bahkan melebihi segala kegemilangan, kemuliaan manusia, kemuliaan Allah di atas segalanya. Nah, hari ini kita bicara bagaimana melihat kemuliaan Allah dan apa penyebabnya, apa yang menjadi penghalang orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara, Anda lihat di sini, Yesus bilang, jikalau engkau Marta percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi siapa yang melihat kemuliaan Allah? Yaitu mereka yang percaya. Orang yang percaya sudah bisa dipastikan dia pasti melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang melihat ekonomimu sedang terpuruk, keuanganmu sedang terpuruk, kesehatanmu sedang terganggu, bahkan rumah tanggamu sedang goncang, engkau dalam beban berat, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam air mata, dalam pergumulan dan berbagai macam hal yang sangat menyakitkan dalam kehidupanmu. Engkau lihat semuanya pada buruk, engkau melihat semuanya pada tidak baik, engkau melihat semuanya pada mengecewakan, engkau melihat semuanya pada menyakitkan dan membuat engkau terluka hatimu. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepadamu, kalau engkau percaya, just believe, kalau engkau yakin, kalau engkau beriman, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Kalau begitu pertanyaannya, siapa yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah? Yaitu mereka yang tidak percaya. Nah, nanti kita akan lihat penyebab orang tidak percaya itu apa saja, saudara-saudara. Ya. Haleluya. Saudara-saudara, mari lihat ya. Penghalang umat Tuhan, kenapa mereka tidak dapat melihat kemuliaan Allah? Why? Pertanyaannya kenapa? Saudara-saudaraku, adalah karena tidak percaya. Jadi kalau orang percaya, dia melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau orang tidak percaya, maka dia tidak akan dapat melihat kemuliaan Allah. Dan ini saudaraku, orang yang tidak percaya pada Tuhan inilah adalah penghalang yang menghalangi mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Berapa banyak saudara percaya hari ini Tuhan akan menyembuhkan yang sakit, Tuhan akan menghiburkan yang susah, menguatkan lemah, memberi pertolongan bagi semua kita yang percaya. Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap percaya, mujizat masih ada. Katakan amin.
Nah, mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini untuk membantu kita mengerti tentang sebuah tema ini, saudara-saudara, ya. Penghalang kemuliaan Allah. Mari kita lihat. Dapat dibaca di dalam Injil Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 39. Kita temukan di sini, saudaraku. Ada rahasianya, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Tentang penghalang kemuliaan Allah di hidupnya. Itu kenapa penghalang kemuliaan Allah itu kenapa, saudaraku? Adalah karena dia punya S3. Ya, S3, S1, S2, ya. Kalau ada yang sudah bergelar S1, Bu Lea Siwalete, ya. Ada Bu Ratna dari Kota Pekanbaru, itu sudah bergelar S1, ya. Ini Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi bergelar S2, sama dengan saya juga. Dan nanti kita akan lanjut ke S3, saudaraku. Asal jangan S-teler saja, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, nah S3 yang dimaksud ini bukan gelar sarjana, tapi S3 ini ada hal-hal yang kita pelajari, ini penyebab orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Itu kenapa? Yang pertama, dia punya S1, ya. S1 itu adalah bernama salah. Salah dalam menaruh prioritas terpenting Tuhan Yesus di hidupnya. Jadi kalau orang tidak menempatkan Yesus pada prioritas yang terpenting dalam hidupnya, yang terutama dan utama dalam hidupnya, nah itu adalah penghalang orang bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, malam ini saya berdoa supaya semua kita menempatkan Yesus di atas yang tertinggi dan yang melebihi segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Sebuah pujian yang lalu kita nyanyikan, yang terutama di dalam hidup ini, terus apa lagi? Meninggikan nama Yesus. Nah, orang-orang yang menempatkan Yesus di atas segala keinginannya, segala kemauannya, segala harapan-harapannya, Yesus menjadi prioritas yang terutama, yang terpenting, yang termulia di dalam hidupnya. Itulah orang yang bisa melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Dan kalau orang tidak menempatkan Yesus pada tempat yang prioritas dalam hidupnya, maka itu adalah penghalang dia melihat kemuliaan Allah. Ayo kita lihat ayatnya, ya. Yohanes 12 ayat 37. Mike bisa dibuka, Bu Rosalin. Yohanes 12 ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Amin. Amin. Masih kurang apa lagi? Yesus sudah buat mujizat, yang lapar dia memberi mereka makan 5.000 orang, bahkan 10.000, 15.000, saudaraku. Mereka makan sampai kenyang hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Tuhan membuat multiplikasi pelipat gandaan dalam begitu sekejap mata, sekedip mata, saudaraku. Langsung mujizat terjadi. Makan sampai kenyang, bahkan disuruh kumpulkan ada sisanya 12 bakul. Saudaraku, orang-orang yang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh juga berjalan, yang mati pun bangkit. Mujizat kurang apa lagi dia lakukan, saudaraku? Air yang biasa diubahkan menjadi anggur yang manis, bahkan lebih manis dari yang disediakan oleh Tuhan pesta. Masih kurang apa lagi? Tapi Alkitab bilang apa? Namun mereka tidak percaya. Kenapa demikian? Karena mereka ikut Tuhan hanya fokusnya kepada mujizat, hanya fokusnya kepada berkat, hanya fokusnya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, yang materi, yang bendawi, saudaraku. Padahal yang utama adalah Yesus dulu. Dia adalah sumber dari segala sumber yang semua kita butuhkan. Amin, saudaraku. Saudara butuh kesembuhan, Yesus jawabannya. Saudara butuh pemulihan, Yesus jawabannya. Saudara butuh apa, saudaraku? Butuh mujizat dalam keuanganmu, Yesus jawabannya, saudaraku. Nah, kebanyakan orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia taruh Yesus di tempat yang paling belakang. Yang penting aku. Yesus nanti aja, ibadah nanti aja. Yang penting aku dulu, kepentinganku. Yang penting kesenanganku, yang penting hobiku, yang penting agenda-agendaku dulu. Dia lupa. Alkitab berkata orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, rahasia kenapa orang Yahudi mereka sampai hari ini diberkati Tuhan. Karena mereka tahu menempatkan siapa yang harus diprioritaskan di atas segala-galanya, yaitu Allah. Saudaraku, lihat Abraham, kemanapun dia pergi, dia selalu membuat mezbah, saudaraku. Dimanapun dia berada di tempat yang baru, dia tidak lupa membangun mezbah. Lalu di atas mezbah dia persembahkan korban persembahan dan dia memanggil nama Allahnya.
Lalu kemudian yang dia lakukan yaitu dia mendirikan tenda di sana, saudaraku, karena di sana cuacanya, iklimnya ekstrim sekali. Kalau panas begitu menyengat, saudaraku, dan kalau malam dinginnya begitu dingin luar biasa. Makanya orang-orang di Timur Tengah itu kan pakaian mereka itu kan selalu yang long dress, ya, baju panjang, saudaraku, bahkan tutup kepala karena cuacanya ekstrim. Nah, dia bangun tenda supaya mereka bisa berlindung dari panas terik matahari di siang hari dan dinginnya malam di malam hari. Saudaraku, ini tenda bicara tentang keluarga. Dalam keluarga ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada menantu, ada cucu, saudaraku. Ini kalau keluarganya hidup rukun, damai sejahtera, maka berkat Tuhan dicurahkan. Katakan amin. Ya, saudara, jadi nomor 1 itu Tuhan dulu buat mesbah. Ya, bicara tentang ibadah. Lalu nomor 2, perhatikan keluarga. Dan yang ketiga yang Abraham lakukan, dia lakukan apa, saudara? Dia menggali sumur, karena di sumur yang dia gali itu ada air yang memancarkan, ada sumber mata air di dalam sumur itu. Dan air itu dipakai untuk apa? Bisa diminum, untuk dipakai mencuci pakaian, mencuci untuk masak-masakan makanan, saudara. Dan itu bisa didistribusikan, bisa dijual, bisa dijadikan uang, saudara. Ya, itu bicara masalah pekerjaan bisnis. Jadi jangan dibalik, saudaraku. Jangan pekerjaan nomor 1, keluarga nomor 2, lalu Tuhan nomor belakang. Kalau selama mau diberkati oleh Tuhan, utamakan Tuhan dulu. Ya, sesibuk-sibuk apapun, saudaraku, Yesus harus diprioritaskan. Supaya apa? Engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Di mana? Di dalam kesehatanmu. Di mana? Di dalam keluargamu. Di mana? Di dalam keuanganmu. Di mana? Di dalam pekerjaan ekonomimu, bisnismu. Ada kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Berapa banyak saudara malam hari ini yang mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini rahasia nomor 1, ya. S yang pertama, karena mereka salah menempatkan, ya, prioritas utama, yaitu harus Yesus di atas segala-galanya. Oke, sampai di sini, saudaraku, yang paham, yang mengerti, bilang amin. Haleluya. Oke, ya. Jadi Yesus harus lebih utama dari istrimu. Yesus harus lebih utama dari suamimu. Yesus harus lebih utama dari orang tuamu. Yesus harus lebih utama dari anakmu, dari menantumu, dari cucumu. Yesus bilang, barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi kerajaan Allah, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berkenan di hati Tuhan, Yesus harus dijadikan yang paling tertinggi. Prioritas nomor 1 itu adalah Yesus. Ya, bukan berarti kita, saudara-saudaraku, hanya terus dari pagi sampai malam beribadah, lalu kita tidak kerja, tidak cari nafkah, itu juga tidak bijaksana, ya. Ada waktunya kita bekerja, tapi ada waktunya kita beribadah, saudaraku, ya. Ada waktunya kita sibuk dalam segala kegiatan, tapi pada waktunya juga kita datang mencari Tuhan. Oh, sebelum aku memulai hari yang baru di pagi hari ini, Tuhan, aku mau mengundang Engkau hadir di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku. Tuhan, pimpin aku supaya sepanjang hari ini benar-benar aku diberi kekuatan, diberikan kelancaran, diberikan jawaban, diberikan jalan keluar. Kenapa? Karena kita sudah menomorsatukan Tuhan dulu. Sehingga di hatimu itu ada damai sejahtera. Di hatimu itu ada ketenangan batin. Di hatimu ada sukacita. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Halo? Seng ayam itu adalah putrane Gusti Yesus. Katakan amin. Mana putrane Gusti Yesus malam hari ini? Lambaikan tangan. Bilang, aku adalah putrane Gusti Yesus. Haleluya. Oke, mari kita lihat, ya, rahasia yang kedua. Saudara kasih Tuhan. Mengapa orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah? Rupanya penyebab yang kedua karena dia punya S yang kedua. Nah, S yang kedua itu bernama, ini dia, saudaraku. Yaitu apa? Suka menentang firman yang diberitakan hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan, dia itu adalah utusan Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan sedang berkhotbah, lalu ada orang mencoba menentangnya, nah, itu siap-siap, saudaraku. Engkau tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, lihat apa Yesus katakan di dalam ayat ini. Yohanes 12 ayat yang ke-38. Ya, Yohanes 12 ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Amin. Amin.
Ada kata Nabi Yesaya. Siapa Nabi Yesaya? Dia adalah utusan Tuhan. Artinya dia adalah hamba Tuhan. Seorang nabi itu tugas dia menyampaikan firman. Dia menyampaikan suara Tuhan. Dia memberikan nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu nabi sudah melihat itu dan dia sampaikan. Jadi ketika nabi, utusan Tuhan, hamba Tuhan sedang berbicara, dan kalau ada orang yang menentangnya, saudara-saudaraku, nah itu adalah orang tanda dia tidak percaya, saudaraku, ya. Itu orang yang sombong, orang yang angkuh keras kepala, saudaraku. Dan orang yang demikian, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Artinya apa, saudaraku? Ada penghalang di dalam kehidupannya, penghalang untuk dia bisa melihat kemuliaan Allah. Ini karena apa? Ada S yang kedua yang bernama suka menentang. Saudara kasih Tuhan, tadi ketika saya persiapkan firman ini, saudaraku, saya baru teringat, saudaraku, ya, akan salah seorang saudara. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma 1-2, tapi ada beberapa, saudaraku. Nah, mereka yang suka menentang pada saat firman disampaikan, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan itu benar-benar, saudaraku, itu paling menyakiti hati Tuhan. Bukan cuma menentang hamba Tuhan, tapi mereka menentang Tuhan, saudaraku, yang berbicara kepada mereka melalui hamba Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, kisah mereka berakhir dengan sesuatu yang sangat tragis. Mereka mati, saudaraku. Ya, itu saya lihat ada beberapa saudara kasih Tuhan. Dan makanya betapa mengerikan. Alkitab berkata, jangan mengusik-usik orang yang diurapi. Orang yang diurapi Tuhan, itu dia sedang berbicara atas nama Allah. Ya, saudaraku, dia sedang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya lihat ini, saudaraku, dan saya teringat itu. Oh iya, benar ya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu gak main-main, saudaraku. Tuhan bela firman-Nya. Nah, sebagai perbandingan kita compare, kita bandingkan ya. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13, supaya saudara-saudara bisa memahami bahwa firman yang disampaikan itu, saudaraku, berkuasa, saudara-saudara, ya. Kita lihat Amsal 13 ayat yang ke-13. Oke. Tolong dibaca, Bro Salim. Ya, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Amin. Alkitab berkata dalam Amsal 13 ayat 13, ya, orang di luar sana paling takut dengan angka 13 karena bagi mereka ini satu momok. Ini mereka menganggap ini angka yang menakutkan sekali, saudara. Itu bagi orang-orang dunia, tapi angka 13 bagi anak-anak Tuhan justru angka keberuntungan. Tapi orang-orang dunia, lihat, yang meremehkan firman Allah, ya, Anda perhatikan, siapa meremehkan firman, apa yang terjadi dengan orang itu? Ia akan menanggung akibatnya. Akibatnya itu fatal sekali, saudaraku, ya. Tetapi siapa yang taat, artinya orang yang tidak meremehkan firman, ya, siapa yang taat kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, akan menerima balasan. Kalau engkau taat akan firman Tuhan, engkau lakukan perintah Tuhan dengan segenap hatimu, maka saya berkata malam ini, engkau layak diberkati, engkau layak ditolong Tuhan, engkau layak disembuhkan Tuhan, engkau layak dipulihkan, engkau layak terima mujizat Tuhan, dan engkau layak melihat kemuliaan Allah. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Saudara, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Penghambat kemuliaan Allah itu kenapa, saudaraku? Karena orang itu punya S yang ketiga. Nah, S yang ketiga itu dia bernama sombong, ya. Dia sombong dengan logika berpikir manusia duniawinya ini, dia tanpa Tuhan. Jadi Tuhan itu seolah-olah bagi dia nggak penting. Tuhan itu bagi dia seolah-olah itu bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Yang penting logikanya, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang benar-benar, saudaraku, membuat dia itu bisa tambah jenius tanpa Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya. Orang-orang ini tidak akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 39. Ini penyebab yang ketiga. Ya, Yohanes 12 ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Amin. Amin. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Kenapa? Sebab Yesaya telah berkata juga. Jadi mereka ini tidak dapat percaya. Ini kenapa, saudaraku? Karena ada kesombongan di hatinya, saudaraku. Mereka menganggap bahwa semua yang aku capai, yang aku peroleh, yang aku nikmati, ini karena hasil usahaku, ini karena hasil keringatku, ini karena hasil kerja kerasku. Kelihatannya betul, tapi tidak benar, ya. Antara betul dan benar itu beda. Kalau betul,
tambah awalan ke, tambah akhiran an, jadi itu jadi kebetulan, ya. Tapi kalau benar, tambah akhiran ke di depan dan tambah akhiran an di belakang jadi kebenaran, saudaraku. Jadi seorang kasih Tuhan, kita hidup ini karena anugerah Tuhan, itu adalah kebenaran. Jadi kalau ada orang bilang bahwa semua yang aku dapatkan ini karena hasil kerja kerasku, ini karena hasil keringatku. Coba kita tanya sebentar. Kira-kira keringat itu datang dari mana, saudaraku? Keringat itu datang dari nafas, betul? Karena orang-orang yang masih bernafas, dia melakukan berbagai macam aktivitas, dia melakukan banyak kesibukan, saudaraku, dia berjalan, berdiri, dia bergerak, dia melakukan apapun, sampai akhirnya mengeluarkan keringat dari tubuhnya, saudaraku. Nah, kita tanya, keringat ini kan datang dari nafas. Dan nafas ini, siapa yang memberi nafas? Yang memberi nafas itu adalah Tuhan. Jadi kalau orang bilang semua kekayaanku ini, semua harta yang aku capai, yang aku peroleh ini karena hasil keringatku. Itu tidak benar. Itu semua itu datang dari Tuhan. Katakan amin, ya. Bisa paham di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi saudaraku, jangan sombong, ya. Tuhan paling benci satu hal yang paling Tuhan benci dari semua dosa, yaitu dosa kesombongan. Orang yang sombong, saudaraku, dia akan direndahkan, ya. Orang yang sombong akan hancur. Orang yang congkak, tinggi hati akan direndahkan, saudaraku. Tuhan cinta orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu dia selalu percaya akan perkataan Tuhan. Tapi kalau orang sombong, dia dengar firman Tuhan, dia bilang begini, masa sih? Apa iya? Apa mungkin? Apa bisa Tuhan menolongku? Apa bisa Tuhan sembuhkanku? Hati-hati. Ini kesombongan adalah sifat daripada setan. Dan Tuhan tidak ingin itu ada dalam hidup kita. Karena itu yang akan menjadi penghalang kita bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, yang akan dialami oleh orang-orang percaya pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia adalah orang yang mengutamakan Yesus lebih dari mujizat di hidupnya. Jadi dia datang pada Yesus bukan karena mujizat. Dia datang pada Yesus bukan karena berkat. Dia datang pada Yesus bukan karena sesuatu yang dia ingin capai. Tapi datang pada Yesus karena dia butuh Yesus di atas segalanya. Ya, uang boleh habis, harta boleh habis, kekayaan boleh hilang. Tapi Yesus jangan sampai hilang, karena Yesus adalah harta satu-satunya yang paling berharga, yang paling abadi di dalam kehidupanku. Katakan amin. Haleluya. Yesus saudara bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harta boleh hilang, tapi bersama Yesus Tuhan bisa mengembalikan harta yang sudah hilang itu. Amin. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat 27. 37. Ya, Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Amin. Amin. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, kenapa saudaraku? Mereka tidak percaya pada Yesus karena mereka tidak menempatkan Yesus pada tempat yang terutama, saudaraku. Mereka pikir bahwa lebih penting mujizat, lebih penting kesembuhan, lebih penting berkat, lebih penting keajaiban Tuhan. Saudaraku, itu semua adalah hasil karya Tuhan. Yang penting bagi kita semua orang percaya yang taat pada firman malam ini, Yesus adalah sumber segala sumber yang kita cari. Ya, tadi saya mandi di bak, saudaraku, di bak mandi. Ketika saya ceduk air dari bak mandi, maka air itu akan berkurang dari dalam bak mandi. Ya, kenapa? Karena saya tidak ambil pada sumbernya. Saya ambil di air yang ada dalam bak. Tapi coba ketika sadar kepada sumber air, mata air, saya ceduk air berapapun, ya di dalam kolam itu air tidak pernah habis. Kenapa? Semakin saya ambil air, air itu akan datang lagi. Berapapun yang saya ambil, air itu akan kembali lagi, bahkan melimpah meluber, saudaraku. Seperti itulah kalau kita jadikan Tuhan adalah sumber dan segala sumber yang kita butuhkan. Tapi kalau kita datangannya kepada air, kepada berkat, kepada mujizatnya, itu satu hari bisa habis, satu hari bisa hilang. Tapi Yesus, dia menjadi segala-galanya. Katakan amin. Yang kedua, kita lihat hasil yang kedua dari penghalang orang melihat kemuliaan Allah itu. So, mari kita lihat ya. Ini bagi kita orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa firman itu pasti. Katakan pasti. Pasti apa? Pasti digenapi di hidupnya, ya. Yang lain itu masih mungkin, barangkali, mudah-mudahan, semoga. Tahu semoga? Semoga itu semua mogok dan gagal. Artinya gatot, gagal total. Tapi kalau firman tidak mungkin salah. Tuhan tidak berdusta, ya. Tuhan selalu menggenapi janji firman-Nya. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya dan taat melakukan firman. Kita lihat ayatnya ya, Yohanes 12 ayat 38.
Ya, Yohanes 12 ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya. Lalu kemudian, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dinyatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang rendah hati, kepada orang-orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia layak mendapatkan sesuatu yang baik. Katakan amin. Tapi kalau orang sombong, orang angkuh, dia menomor belakangkan Yesus, maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, ini hasil yang kedua yang kita capai. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini ya, bagi orang percaya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman. Oh, mohon maaf ini putus. Tapi saya sampaikan, saudara bisa catat saja ya. Karena masalah signal ya. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, dia percaya bahwa Nabi Tuhan itu perkatakan firman Tuhan itu pasti terjadi. Saya ulangi sekali lagi, orang percaya yang taat pada firman, dia percaya kepada Nabi Tuhan, perkataannya itu pasti terjadi. Mari kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 39. Ya, silakan Bro Salim, Yohanes 12 ayat 39. Mohon maaf ini signal terganggu. Iya, sebentar, saya cari sebentar Pak John. Ya. Haleluya. Bilang malam ini Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan Allah. Katakan sama-sama, malam ini aku ingin melihat kemuliaan Allah. Kalau hari ini aku cuma lihat hal-hal yang tidak baik, yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, hari ini aku mau melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Yang ke-39 ya Pak. 39 ya. 39. Oke, ini saya tampilkan lagi, Bros. Ya. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Ya. Nanti Yesaya berkata juga itu isinya apa? Besok pagi kita akan merenungkan ini. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Kembali lagi, saudaraku. Orang-orang ini tidak percaya Nabi sudah menyampaikan, tapi mereka tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah ya. Namun kita semua orang yang taat pada perkataan firman yang disampaikan Nabi, itu saudara kasih Tuhan, kita akan melihat hasilnya luar biasa ya. Ketika Yesaya menubuatkan datangnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus, di dalam Yesaya kalau kita baca suatu nubuatan Yesaya suatu ya, Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Siapa dia? Yang pertama, penasihat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja Damai. Jadi 4 gelar Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa dia akan datang, dia akan lahir. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu, Nabi dia berbicara atas nama Tuhan, dan saya percaya seorang nabi yang bernubuat, nabi yang sejati, pasti nubuatannya digenapi. Kalau nabi palsu bisa digenapi, tidak akan bisa, saudaraku. Karena kita perlu hati-hati dengan nabi palsu ya, yang bisa menyesatkan kita semua pada malam ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang begitu indah, yang selalu meneguhkan kami Tuhan, yang selalu mengingatkan kami akan perkataan-Mu yang selalu akan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu, yang setia kepadamu Tuhan,
dan menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Dan kami akan melakukannya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang selalu Tuhan menyegarkan hati kami ya Tuhan, yang selalu memberi kami mujizat-mujizat baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berkat-Mu yang selalu tercurah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua berkat ini bersumber daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini Tuhan mengingatkan bahwa kami selalu mendahulukan Engkau Tuhan. Ya Yesus. Meskipun banyak pekerjaan jasmani yang harus kami kerjakan Tuhan, tapi kami harus mendahulukan Engkau di atas segalanya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Nya Pak John yang selalu memberi kami motivasi ya Tuhan, selalu memberi kami semangat Ya, untuk selalu bersekutu di hadirat-Mu ya Tuhan. Selalu mengutamakan Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Dan itulah perintah yang Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Dan kalau kami setia kepada-Mu Tuhan Ya, dan melakukan semua perintah-Mu Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Pak John yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pergumulan beliau Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan, dan beri kesehatan selalu Tuhan. Dan biarlah melalui Engkau Tuhan, kehidupan dari hamba-Mu ini Tuhan tercukupi Tuhan. Ya, Keluarganya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Di keluarga besar dari Pak John ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan, seruan doa kami, pergumulan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Puji Tuhan. Dan rupanya tadi Ibu Magdalena tentu puasa ya sama Pak Jonathan ya. Iya, Pak John. Oke, praise the Lord untuk persiapan besok ya di pelayanan mission trip di Madura, saudaraku. Kita doakan supaya semuanya bisa berjalan, Bapak Ibu ya, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Baik, kembali kepada host kita malam hari ini, saudaraku. Baik, makasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Serbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, yang telah dilakukan, dan firman Tuhan yang telah dibagi buat kita semua dengan tema cara mengetahui penghalang kemuliaan Allah. Ya, karena 3S tadi yang telah kita dengar, salah dalam menaruh prioritas terpenting Tuhan Yesus dalam hidup, suka menentang firman Tuhan, dan sombong dengan logika berpikir kita. Untuk itu kita menjauhkan itu dari hidup kita, dan kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Segala-galanya Tuhan adalah yang utama dan terutama, supaya kita melihat kemuliaan Allah
dan memperoleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, dan kepada hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan, Tuhan terus pakai dengan heran dan luar biasa, pengurapan yang kuasa Tuhan dicurahkan Amin. dalam kehidupan hambanya, supaya setia merenungkan firman Tuhan dan dibagi kepada kita semua dalam pelayanan tiap hari lewat ibadah baik pagi maupun malam. Dan hambanya terus diberkati dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati hambanya, berkati semua keluarga besar, apa yang menjadi usaha dan pergumulan, Tuhan jawab menurut kasih setia Tuhan kepada hambanya. Dan terima kasih buat Ibu Hana Esther di Bangkalan yang telah berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Magdalena yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Waktu disilakan, Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Eli buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Lukas, sebentar ini, jadi nanti kita akan ini aja, siasati ya, berdoa supaya semua lancar. Jadi kalau nanti setelah Pak Lukas menyampaikan untuk doa profetik, kita sama-sama mengaminkan ya, bahwa apa yang dinaikkan doa ini ada kuasa. Dan nanti pengumuman nanti Pak Jonathan Ponidi siap-siap ya, untuk nanti bisa bantu kalau bisa di-share ya. Oke. Oke. Ya, sebentar Pak. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu yang punya pergumulan ya, bisa kirim di layar monitor, dan kita akan doakan pada malam hari ini. Kita doakan untuk kesehatan Pak Darmawan ya, supaya dia benar-benar bisa pulih, bisa sehat kesehatannya. Haleluya. Oke, silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita deklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara, dan kita sama-sama mengair receive-kan. Haleluya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amen. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC.
I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lambatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh hambanya Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih doa Pastor profetiknya. Yes. Saya kembalikan ke Bu Welly. Ya, baik Pak Lukas, terima kasih. Kami sampaikan pada Pak Lukas yang sudah menaikkan doa profetik dengan begitu semangat dan karena kerja Roh Kudus. Praise the Lord. Ya, amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat Ibu Rosalin yang telah membantu dalam pelayanan di malam hari ini dengan membaca setiap ayat firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman yang harusnya Pak Darmawan, tapi mungkin Bapak Darmawan masih dalam keadaan kesehatan terganggu. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ponidi untuk menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Waktu disilakan Pak Ponidi. Baik, bisa dibuka Pak Jonathan, Ponidi. Pak Ponidi, ada keluar kah? Masih ada. Cuma mungkin masalah kepencet. Ya, baik. Kalau gitu saya yang bacakan saja. Ya, yang silakan. menyampaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info Gereja CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0321268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli 2023.
Bapak Pendeta John Sarmonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 29 hari Sabtu nanti, bulan Juli 2023, Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin Suma di Jerman yang akan merayakan hari pernikahan yang ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Baik, siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati di nomor HP 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Ya, demikian pengumuman Gereja CLCC yang kita telah dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama koordinator, saya menyampaikan terima kasih buat Pak Lukas Krisnanto yang telah melaksanakan tanggung jawab pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Rosalin yang telah membaca ayat-ayat firman Tuhan. Ibu Hana Esther dan Ibu Magdalena yang telah berdoa untuk firman Tuhan dan peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga memberkati Ibu Lea yang selalu setia untuk pujian penyembahan yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Bapak Wontir, Ibu Marta, Ibu Sinta, Bapak Fran yang setia, Bapak Nanang, puji Tuhan, kita Amin. bisa ketemu malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan kepada hambanya secara khusus, luar biasa, setia dan setia, kita terus belajar untuk mencontohi hambanya. Ya, yang sempurna tidak tapi mendekat, itulah harapan untuk kita belajar. Tuhan memberkati hambanya, sehat kuat, Tuhan beri umur yang panjang, supaya terus setia melayani Tuhan dan kami semuanya menerima berkat daripada pelayanan hambanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama Ibu Sinta, ketiga anak terkasih bahkan keluarga besar. Baik, kita akan kembali pada besok hari dengan link yang sama, diundang untuk hadir dalam ibadah besok, tapi juga doa kita kepada hambanya dalam pelayanan besok bersama rombongan. Kuasa mujizat Tuhan menyertai Bapak Pendeta dan rombongan untuk membawa misi, membawa proyek Tuhan kepada orang-orang yang ada di Bangkalan supaya diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah harapan pelayanan doa kita untuk pelayanan yang akan berlangsung besok, pergi dan kembali ada dalam pengawalan dan penjagaan Tuhan. Ya. Baik, kita akan mengakhiri. Mungkin Ibu Lea bisa mempersembahkan satu pujian sebelum kita menerima doa berkat pada malam hari ini, Ibu Lea. Maaf Bu Eli, saya di luar ini. Oh iya, ya. Ya baik, ya baik ya. Ya saya serahkan sepenuhnya. Ya, saya serahkan sepenuhnya buat Bapak Pendeta. Waktunya Tuhan berkati. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dukungan doanya ya. Besok setelah ibadah pagi jam 4 sampai jam 5 selesai, kami mempersiapkan diri ke Surabaya, bergabung dengan tim yang ada di Surabaya, dan kami akan berangkat ke Madura ke tempatnya Ibu Hana Esther. Dan nanti ketua rombongannya adalah Bapak Nanang Nathanael ya.
Ini orang Madura asli Bu Esther, dari daerah Bangkalan ya. Yang tahun lalu dijamah Tuhan dan Ibu Lydia Eka rindu sekali mau ke negaranya Pananang ini. Jadi doakan ya supaya semua bisa berjalan dalam perlindungan Tuhan. Jadi mohon dukungan doa teman-teman yang walaupun tidak ikut bersama-sama kami, tapi doa-doa saudara sekalian itu bisa mengiringi ya perjalanan kami ke sana. Dan doakan setelah pulang dari Madura, ada juga beberapa hal yang akan kita kerjakan di Surabaya, mendoakan beberapa teman, dan juga kami akan pulang kembali ke Kediri untuk persiapan ibadah seperti malam ini ya, untuk ibadah besok Jumat malam. Doakan supaya Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa melayani dengan baik. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saudara kita akan berdoa bagi semua yang sudah hadir di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, haleluya, haleluya. Oh Jesus, setiap pria dan wanita yang hadir malam ini, Pak Frans Angki, Pak Wongtir, Pak Nanang, dalam nama Yesus, Pak Jonathan Ponidi, dalam nama Yesus juga hamba-Mu. Oh Tuhan, setiap pria dan wanita yang hadir malam ini, Tuhan tahu bahwa Engkau membutuhkan kasih anugerah-Nya. Tuhan tahu malam ini Engkau membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Tuhan tahu bahwa Engkau dalam persoalan pergumulan, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam berbagai macam pencobaan, Tuhan sedang menguatkan Engkau malam hari ini. Ketahuilah bahwa pencobaan-pencobaan yang Engkau alami ialah pencobaan yang biasa. Biasa. Sekali lagi saya katakan biasa, tidak melebihi kekuatan-Mu. Karena sesuatu yang luar biasa sedang datang malam ini dalam hidup-Mu. Itulah firman yang Kau dengar malam ini. Sehingga Tuhan ingin Engkau lihat kemuliaan Allah. Mulai malam ini bangkitkan iman-Mu sekarang. Iman-Mu berkata, oleh bilur Yesus segala penyakit-Mu disembuhkan. Iman-Mu berkata, badai kehidupan-Mu akan berlalu satu persatu. Iman-Mu berkata bahwa Tuhan sedang membukakan pintu-pintu mujizat, pintu keajaiban, pintu-pintu berkat atas kehidupan-Mu. Iman-Mu berkata satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Iman-Mu berkata engkau punya masa depan yang penuh harapan, sebab Tuhan merancangkan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera di dalam nama Yesus. Malam hari ini aku berkata setiap yang hadir malam ini, untuk Pak Lukas juga, dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan keuanganmu, Tuhan akan pulihkan ekonomimu, Tuhan akan pulihkan karirmu, bisnismu. Apa yang sudah diambil oleh musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, tetap percaya, jadikan Yesus menjadi segala-galanya, prioritas yang paling tertinggi. Dan engkau akan lihat, promosi demi promosi dari Tuhan akan datang dalam kehidupanmu. Sesuatu yang ajaib, yang rasanya tidak mungkin bagi manusia, yang rasanya mustahil bagi orang-orang dunia. Tapi engkau yang percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal yang terjadi juga kepada semua pria yang ada di sini, untuk Pak Nanang, untuk Pak Wongtir, untuk Pak Frans Angki, untuk Pak Jonathan Ponidi. Tuhan pulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, untuk anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk para wanita yang hadir malam ini, Ibu Rosalin, Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan kesembuhan. Tuhan tahu engkau membutuhkan jamahan tangan kasih-Nya. Tuhan tahu engkau membutuhkan mujizat ajaib. Itu semua ada di tangan Tuhan. Tugasmu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ketahui tangan Tuhan diulurkan untuk menjamah dan menyembuhkan engkau malam ini. Untuk Ibu Lea juga terjadi demikian. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan engkau malam hari ini. Terima dalam nama Yesus. Penyakit asam lambung tidak akan kambuh lagi dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, untuk Pak Frans Angki, Pak Wongtir, yang juga terkadang terganggu di bagian pendengaran telinga, ada suara-suara yang mengganggu, dalam nama Yesus aku berkata malam ini tidak akan ada lagi, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, Tuhan sudah menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan juga Pak Darmawan, sembuhkan juga ya Tuhan Yesus Ibu Ongkio Kim, sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina, sembuhkan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka Ibu Nyo dari Nganjuk ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Desi, sembuhkan juga saudara yang terganggu kesehatan malam ini. Aku berkata, semuanya sudah disembuhkan. Kau datang dengan iman, kau pulang bawa mujizat. Tuhan, kami doakan untuk pelayanan besok di tempat Ibu Hana Esther. Damai sejahtera-Mu atas Ibu Hana Esther. Damai sejahtera-Mu atas kota di mana engkau berdiam, kota Bangkalan.
Bangkalan. Damai sejahtera-Mu atas Madura keseluruhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di pulau ini. Karena pulau ini ada di hati Tuhan. Kami akan melihat setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan lihat kebangunan rohani bakal terjadi. Ada sebuah gelombang kebangunan rohani akan terjadi di kota ini. Kami akan melihat ada banyak tanda-tanda ajaib terjadi. Mujizat-mujizat terbesar akan terjadi. Yang tidak percaya menjadi percaya. Yang tidak yakin menjadi yakin. Di dalam nama Yesus, kami akan melihat pintu-pintu yang tertutup yang selama ini terkunci sedang terbuka dalam nama Yesus. Ada banyak hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Ada banyak orang yang sedang mencari kebenaran, mencari juru selamat. Mereka akan temukan hanya ada dalam Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus, akan ada kebangkitan anak-anak Tuhan di kota Bangkalan dan keseluruhan Madura dalam nama Yesus. Gereja-gereja akan penuh dengan lawatan Tuhan. Gereja-gereja akan dibanjiri dengan jiwa-jiwa. Kami akan melihat dalam nama Yesus, akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di dalam nama Yesus. Akan ada revival, akan ada kebangunan rohani. Dalam nama Yesus kami berkati pulau ini. Kami berkati, kami katakan tidak ada lagi malapetaka menimpamu. Tidak ada lagi musibah menimpamu. Tidak ada lagi kehancuran menimpamu. Tidak ada lagi sakit penyakit yang menimpamu. Tidak ada lagi pembunuhan, pembantaian, kekerasan. Di dalam nama Yesus dia akan ada lagi. Tidak akan ada lagi permusuhan di kota ini. Tidak ada lagi kebencian di kota ini. Semuanya hidup rukun. Semuanya hidup damai. Semuanya saling mengasihi. Semuanya saling membantu dalam nama Yesus. Kami berkata roda keuangan di Pulau Madura akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami berkata orang-orang Madura akan mencintai kebenaran. Orang-orang Madura akan mencintai keselamatan. Orang-orang Madura akan menjadi orang yang hatinya haus dan lapar akan firman-Mu. Kami berkata ini waktunya. Kami akan melihat kepada pria dan wanita di pulau ini. Ada banyak dari mereka yang akan dijamah oleh Tuhan. Ini tidak bisa dibendung lagi. Ini tidak bisa dihalangi lagi. Ini tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kami akan melihat dalam nama Yesus. Sesuatu yang ajaib bakal terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang tidak pernah mereka lihat akan Engkau perlihatkan. Yang belum pernah mereka dengar akan Engkau perdengarkan. Yang belum pernah mereka pahami dan mengerti akan Engkau nyatakan itu dalam nama Yesus. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di hati mereka, Tuhan akan wujudkan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Pulau Madura, kami berkati Indonesia. Kami berkati hidup kami, keluarga kami malam ini. Kami akan beristirahat, berkati semua yang di Indonesia dan keluarga Bu Rosalin yang ada di Jerman, yang juga menghadapi hari yang siang, sore, Tuhan berkati juga Tuhan. Dan besok pagi kami akan bertemu Tuhan, kami minta lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang baik, sehingga kami bisa menikmati hadirat Tuhan di besok pagi. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Pananang, Tuhan akan menghardik segala belalang pelahap. Tuhan akan menghardik belalang penggerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Tuhan akan menghardik segala roh kebangkrutan, kerugian. Dalam nama Yesus, semua santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu, jampi-jampi tidak akan menyentuhmu. Engkau ada di tangan Tuhan. Engkau punya Yesus yang luar biasa, melebihi orang-orang pintar yang memakai pelarisan. Tuhan memberkati engkau dengan segala usahamu. Semua yang hadir malam ini, pria dan wanita, Tuhan akan memberkati engkau dan anak cucu keturunanmu. Diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Diberkati terlebih kesehatan tubuhmu. Diberkatilah studi anak cucumu. Berkati semuanya. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya berdiri tegak. Tidak ada yang dilupakan, semua diingat oleh Tuhan. Tidak ada yang terpuruk, semuanya menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti engkau dan engkau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, kami berkati Ibu Hana Esther dengan tempat di mana mereka sediakan besok, dan kami percaya Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan bagi hamba-Mu ini dan bagi kami semua. Mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Malam ini juga kami berdoa untuk yang menyaksikan lewat YouTube pada saat video ini diupload. Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang terikat dengan roh kebencian. Tuhan menjamah mereka sehingga hati mereka dipulihkan. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kedendaman, tidak ada lagi akar pahit. Mereka akan dilepaskan dari segala roh jahat yang mengganggu hidup mereka. Bahkan mereka yang sakit, yang menyaksikan lewat YouTube, mereka juga disembuhkan Tuhan. Semua yang hadir malam ini lewat ibadah Zoom, mari semua yang percaya terima mujizat, lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat Sampai malam. kita berjumpa Terima kasih, lagi Pak ya. John. Selamat berkati. Ya, Pak Nanang, Tuhan Selamat berkati ya. malam, makasih Boleh Pak ya. Pendeta. Ya, Terima Pak kasih Pak John. Jonathan Punidi, Pak Lukas, Tuhan berkati ya. Bu Pak Hana, Esther, Bu Rosalin, Rosalin, Bu Welin, ya, terima kasih Terima kasih, Pak pelayanannya. John. ya, Pak Pendeta, Pak Franky. Sama-sama. Ya. Lea, Pak Pak Frans, Nanang. Tuhan berkati ya. Pak Wongkir dan juga Ibu Lea, Ibu Pak Hana, Franky, Esther, Marta, Ibu Sinta, Pak Lukas, Lukas Kamili ya, Bu Sinta, Bu Marta, dan James, Pak Nanang, salam buat ownernya, Pak Nanang. Jonathan, Matilda. Salam buat ownernya ya. Ya, ini kita lagi di angkringan ini Pak John. Angkringan, oke. Nah, ini. Sukses menyertai Pak Nanang dan owner ya. Nah, itu. Puji Tuhan. Tuhan berkati usaha Pak Nanang ya. Amin. Haleluya, amin. Sampai jumpa Pak Nanang, teman-teman Ketemu semua ya. besok di Madura Ya. semua. Ya, God bless you all. Selamat God malam bless you teman-teman all. semua. Ya, Bye-bye. bye-bye. Ya, salam buat keluarga di rumah ya. Selamat Oke. istirahat. Amin. Bye, Ya, selamat bye. tidur. Oh, Ibu Hana, saya tolong tanya, di Madura kenal sama Pak Pendeta yang anaknya nama Ripka? Ripka dan namanya, kokonya itu namanya Ayub. Oh, saya enggak tahu. Ripka, Chinese kok. Enggak Ripka, kenal saya. bapaknya pendeta, jadi anaknya sekolah Alkitab dulu Bapaknya teman. namanya siapa? Saya lupa, tapi Bapaknya. anaknya namanya Ripka, kokonya itu namanya, kalau nggak salah namanya Ayub, kalau nggak salah. Ayub apa Yakub begitu? Enggak tahu, saya enggak Nggak kenal ya? Oke, Iya, baik. iya. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. God bless you all. Bye-bye. God bless you. Ya.